Berbicara tentang zombie, ya balik lagi ke zombie di tahun ini. Akan banyak perihal-perihal yang terjadi yang di luar nalar kita. Ya, sekali lagi, ini adalah prediksi kepastian. Ya, prediksi kepastian yang pasti akan terjadi di tahun 2022. Ya, saya akan terus bersuara dan menyuarakan apa yang saya yakini benar dan apa yang akan terjadi. Saya tidak akan mundur, ya, karena ini adalah suara kebenaran. Ini adalah suara kebenaran dan saya pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai kita lalai dalam artian kita hanya tenang-tenang saja gitu ya, menganggap berita ini adalah berita sepele. Hal ini adalah sebuah kengerian yang saya dapati informasinya langsung gitu, dengan banyak pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan data, pertimbangan intuisi, pertimbangan insting, pertimbangan penglihatan, pertimbangan dan pertimbangan, banyak pertimbangan gitu. Ya, saya tidak akan, sekali lagi, tidak akan pernah merasa saya gagal, walaupun rintangan dan banyak cobaan yang akan menerpa. Tapi untuk apa hidup gitu ya, kalau tidak kita habiskan untuk berjuang dan berjuang. Sekali lagi, hidup ini hanya untuk berjuang dan menyuarakan apa yang kita yakini. Ya, pernahkah Anda berpikir gitu, apa tujuan kita di dunia ini gitu? Masanya untuk tidur, makan, tanpa adanya suatu tujuan yang jelas gitu. Saya rasa kita semua tahu, tapi beberapa dari kita hanya pura-pura tidak tahu. Sekali lagi, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan menyuarakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun zombie. Ini adalah tahun yang mengerikan. Mengerikan buat siapa? Buat orang-orang yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Jika kita mempersiapkan, maka saya pastikan kita akan selamat. Ya. Sekali lagi, kita akan selamat. Jangan sampai kita mundur hanya karena satu penghalang. Harusnya kita mendobrak pintu itu dan menyuarakan lebih keras sambil berteriak di dalam diri ini, di dalam jiwa. Ya. Jadi saya berkata begini, sebenarnya
karena jiwa saya sudah berteriak dari dalam, ingin menyuarakan ini. Nah, sampai kapan saya akan terus begini? Selamanya. Nah, jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa takut, karena sebenarnya apapun yang kita rasakan, apapun itu adalah suara yang sebenarnya. Ya, itu adalah suara yang sebenarnya. Jangan sampai kita larut, ya. Jangan sampai kita larut di dalam kesedihan. Kita harus bangkit, ya. Harus terus percaya dan yakin. Ya, walaupun kadang kita ada di titik terendah, bahkan bukan titik terendah saja, tapi mungkin minus di bawah minus 0 derajat. Ya, kita merasa kedinginan, kita merasa sedang hancur-hancurnya, tapi itu bukan alasan untuk tidak bangkit. Sekali lagi, ada saatnya kita harus benar-benar bangkit. Ya, sekali kita bangkit, maka jangan pernah untuk kembali tidur lagi. Ya, hidup hanya sekali. Setelah itu kita akan mati. Jadi sangat disayangkan jika kita hanya tunduk pada keadaan, kita tidak menguasai keadaan. Nah, sekali lagi, saya katakan pada diri saya harus bangkit dan bangkit. Ya, jangan pernah merasa lelah. Ya, bisa jadi ini memang adalah misi saya. Ya, saya tidak pernah membuat-buat cerita atau mengarang-arang cerita. Ini adalah suara kebenaran. Maka sekali lagi, ayo kita persiapkan segalanya. Persiapkan. Bayangkan jika kira-kira bulan 3 atau kapan, ya, Anda akan merasa ada zombie yang mengerikan. Lantas apa yang harus Anda persiapkan? Apakah Anda harus tunduk pada keadaan gitu? Ya, artinya saya sudah pernah mencoba untuk berdamai, ya. Berdamai dan menerima. Tapi bukan itu persoalannya setelah saya coba lakukan. Ini hanya tentang mengeluarkan apa yang Anda yakini. Semakin Anda pendam, semakin jiwanya akan berteriak dari dalam. Dan makanya saya bilang, saya buat channel ini hanya untuk mengeluarkan apa yang jiwa saya katakan. Ya, akan terjadi kekacauan di mana-mana di tahun ini, tidak lama lagi. Ya, mungkin awalnya ini
1-2 ya, 1-2. Setelah itu makin lama sampai nanti puncaknya pada akhir tahun ya. Akhir tahun akan menjadi sesuatu yang sangat mencekam, sangat mencekam. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar ya, mungkin dengan seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu kita sekali lagi akan menjadi kenyataan. Jadi jangan pernah tenang, jangan pernah tenang, dan jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa lelah. Yang kedua, Anda tidak sendiri. Kalau Anda merasa Anda sepaham dengan saya, maka ayo bersama-sama ya, bersama-sama kita bangkit dan kita bentuk suatu identitas baru ya, satu identitas baru. Jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa lelah. Apapun yang Anda rasakan ya, apapun yang Anda rasakan, itu suatu saat akan berubah menjadi suatu bentuk yang pasti ya. Oke, jadi kita persingkat saja ya. Anggaplah zombie ini sebagai manusia yang tidak terurus ya, perawakannya ya. Saya sudah sering ulangi di video-video sebelumnya ya. Pakaiannya compang-camping ya, compang-camping, dan setelah compang-camping mereka kelaparan. Dibayangkan jika tahun ini produksi akan stop habis-habisan ya. Produksi akan stop habis-habisan, dan yang terakhir kekeringan melanda. Yang tidak kering hanya air laut ya. Coba bayangkan, jadi bagaimana cara mengolah air laut sehingga menjadi air yang bisa diminum. Jadi saya selalu bilang ada 4 hal yang wajib. Yang pertama, air laut dijadikan air tawar.
kemudian bercocok tanam ya, dengan media teknologi terbaru. Yang ketiga, menggunakan energi tata surya. Yang keempat, membuat bunker. Itu 4 hal wajib. Selebihnya fasilitas itu kita atur sendiri ya, di dalamnya seperti apa ya, tatanannya seperti apa, itu wajib. Wajib dan wajib. Sekali lagi, ini adalah persoalan tentang menjadi lebih baik dari sebelumnya ya, menjadi lebih baik. Barangkali itu dulu, kita akan sambung di video selanjutnya.